Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa untuk persiapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. kita absen terlebih dahulu ya sampai sudah akhir. Mana? Klinikal. Ya, sepeda ya klinikal ya. Ada lagi? Ya. Kalau diingatkan ya untuk itu ke depan masuk ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang strategi dakwah Islam Indonesia. Jadi diharapkan dengan belajar ini kita semua bisa mengetahui apa saja strategi dakwah Islam Indonesia, yaitu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, tentunya politik dan tasawuf. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Apa? Tentang strategi dakwah di Madinah, Pak. Oh, di Madinah, berarti di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Ya, Pak. Baik, kaitannya dengan materi kita pada hari ini adalah materi minggu lalu tentang strategi dakwah Islam di Madinah kan? Itu berarti di negara Arab. Kita negara Indonesia itu mempunyai strategi juga, strategi dakwah Islam untuk masuk ke Indonesia itu apa saja. Maka materi minggu lalu itu berkaitan dengan materi tadi. Baik, strategi dakwah Islam di Indonesia pertama itu melalui perdagangan. Mengapa melalui perdagangan? Kita tidak. Ya, contohnya begini. Orang-orang Arab, orang-orang Cina datang ke Indonesia itu untuk melakukan perdagangan, transaksi jual beli. Sebagai pedagang, mereka melakukan penyiaran agama Islam. Tentu hal ini akan berdampak masuknya agama Islam di Indonesia. Itu yang melalui perdagangan ya. Kemudian melalui perkawinan. Mengapa perkawinan ini termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Katakannya ya, siapa namanya? Iya. Ya, coba apa? Kalau kerajaan itu sebagai Islam otomatis ajarannya itu. Iya. Jadi ya, juga yang dikatakan tadi, contohnya perkawinan. Ini misal Wali Songo, ada yang tahu Wali Songo? Tahu, Pak. Tahu ya. Wali Songo ini menikahi rakyat pribumi yang dulunya agamanya Hindu Buddha. Itu sebelum masuk agama Islam ya. Setelah melakukan perkawinan ini, otomatis dari pihak yang wanita itu memeluk agama Islam. Maka dari itu perkawinan ini merupakan salah satu strategi dakwah Islam di Indonesia. Karena para ulama itu agamanya Islam masuk ke Indonesia menikahi rakyat pribumi tersebut. Kemudian yang rakyat pribumi itu mengikuti agama yang dibawa. Kemudian strategi selanjutnya itu tentang pendidikan. Mengapa pendidikan termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Yang tahu? Ya, siapa namanya? Pak. Ya, coba silakan. Kan pendidikan itu ada proses belajar, Pak. Mungkin dari guru menyampaikan ilmunya pada murid hingga murid itu mengikuti ajaran gurunya. Ya, itu ya. Ada siapa lain? Sama. Ya, jadi pendidikan.
pada zaman dahulu kan para ulama para sufi datang ke Indonesia, dia menuntut suatu lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Saat ini juga masih ada sampai sekarang ya. Nah, dari pendidikan itulah mereka mengajarkan agama-agama Islam melalui lembaga pendidikan pesantren tersebut. Sampai sekarang pun masih berjalan yang namanya pesantren itu ya. Kemudian kesenian ini banyak budaya-budaya yang mengajarkan kesenian yang menyisipkan agama Islam di dalamnya. Contohnya seperti pada zaman dahulu itu ada namanya wayang kulit. Sampai sekarang masih ada kan? Ya masih. Kemudian gamelan. Pada zaman dulu juga mulai kesenian ini dia sebagai hiburan, tetapi memasukkan agama Islam melalui kesenian itu. Banyak orang pada zaman dulu itu menyukai yang namanya seni karena sebagai kesukaan dari rakyat pribumi pada zaman dahulu, maka dijadikan strategi dengan adanya hiburan seperti gamelan dan kesenian itu. Maka strategi Islam ini, dakwah Islam ini bisa digunakan melalui kesenian. Karena pada zaman dahulu rakyat itu menyukai namanya seni. Kemudian politik. Mengapa politik ini bisa termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Ada yang tahu kan? Tahu? Kerajaan ya Pak. Iya, contohnya kerajaan. Ya pada zaman dahulu ya, ceritanya gini ya. Kalau seorang raja mengikuti suatu ajaran, otomatis rakyatnya juga mengikuti karena adanya otoriter kebijakan dari kerajaan tersebut. Contohnya kerajaan Moluku dan Sulawesi itu kerajaannya. Ketika rajanya memeluk agama Islam, kan otomatis tuh rakyatnya juga mengikuti agama Islam. Maka dari itu politik ini sebagai strategi dakwah Islam di Indonesia. Kemudian terakhir tasawuf. Tasawuf ini contohnya begini, para sufi hidupnya kan sederhana, mereka juga mengajarkan agama Islam di Indonesia. Maka itu strategi dakwah Islam di Indonesia itu sebagai salah satunya itu tasawuf. Ya, mau introduksi nggak? Mau ya. Baik, silakan berdiri terlebih dahulu. Intinya begini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tepuk, nggak usah ditepuk. Kalau sebut angkanya juga nggak usah ditepuk. Anda ikuti yang lengkap saja. Baik, tepuk 2, tepuk, ya, tepuk 1, 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semuanya. Oke, sebelum berangkat, silakan oleh Dr. dulu kita main game ya. 1, 2, berapa nomornya? 2. 2. Baik, silakan berbaris di dalam. 1. Siapa yang mau mengenakan ini sebagai mahkotanya? Aku. Biasa saja. Masalah ini siapa? Kalau aku tahu. Tidak pas. Harus bahasa dulu. Bukan ya? Jadi orang yang memakai mahkota harus bertanggung jawab ya. Atas mahkota yang telah dikenakan. Asal nyaku di palelannya kan. Silakan yang mengenakan mahkota untuk sutet. Yang kalah yang mulai terlebih dahulu ya. Baik, ini kata-katanya silakan nanti
ditebak dan teman-teman kelompoknya harus memberikan clue. Baik, sini kelompoknya, di sini terlebih dahulu. Silakan sebutkan kata-kata yang menuju ke arah. Siap, ya, mulai. Dua laki bini, apa namanya? Oke, baru 1 poin ya. Ini dulu dia mau duduk dan perdagangan. Hangus ya, hangus ya. Oke, ini terakhir. Jadi kalau masih ada, kita mulai. Pemerintahan kacau. Bagus ya. Oke, soal terakhir. Berapa poin untuk kelompok ini? Terakhir. Belajar, belajar. Nah, Tiga poin. Terima kasih ya. Oke, semuanya kelompok 2. Jawab ya. Ya. Gemelan karya kesenian. Ya, oke, lanjut lagi. Ceramah Pak Ustaz. Salah. Ayo, teman-teman. Pidato. Nabi Muhammad. Dakwah. Ya, soal terakhir. Soal terakhir. Ya Allah, kesulitan ya, Pak. Apa? Ayo, ya terang. Damai. Oke, terima kasih ya. Kayaknya sudah paham semua. Ini Bapak ada lewat saya semua. Silakan dipilih mau apa? Berbalik sama ini. Nih, silakan pilih mau apa? Silakan Semuanya, Kak. Tinggal diambil. Semuanya. silakan. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, Bapak ingin bertanya kepada Hakim, mengapa pendidikan termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Karena di dalam pendidikan ada proses belajar, ya, mengenal ya. Contohnya tadi pesantren. Pertanyaan lagi kepada Hakim, mengapa politik termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Karena di dalam ada kerajaan-kerajaan yang suatu kerajaan memimpin rakyatnya. Jadi misal di kerajaan itu rakyatnya disuruh apa, rakyatnya itu mengikuti. Ya, lagi ya. Dia, mengapa kesenian termasuk strategi dakwah Islam di Indonesia? Karena rakyat paling baik kesenian
jadi lewat strategi-nya kita mengolah bayar menarik bayar. Coba Devi berikan kesimpulan kepada kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya strategi dakwah Islam itu ada perdagangan, pendidikan, kesenian, perkawinan, politik dan sosial. Baik, kesimpulan pada hari ini adalah strategi dakwah Islam Indonesia ini dan terdapat 6 ya. Jadi pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik dan sambung. Baik itu tugas silakan buat map atau poster yang berkaitan dengan strategi dakwah Islam Indonesia, baik itu perdagangan, perkawinan dan lainnya. Pilih salah satu saja. Untuk materi kita minggu depan tentang Bani Maya. oh iya tentang Bani Maya. Silakan kita nyari ya. Baik, silakan kepada dokter untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian yang kita pada hari ini. Atas kebersamaan, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.